warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang possessive clause ya. Di semester 6 ini kita menemukan materi baru yakni penggunaan although, even though, despite dan in spite of gitu nah ya. Jadi possessive clause itu sendiri merupakan anak kalimat yang diawali dengan kata although atau even though dan menunjukkan arti sebaliknya dari induk kalimat. Oke, jadi kalau biasanya di bahasa Indonesia kita biasanya kenal sama yang namanya kalimat majemuk, setara ataupun bertingkat gitu ya. Sama kalau di bahasa Inggris namanya possessive clause gitu nah ya. Oke, ternyata selain kata although dan even though ada kata lain yang mempunyai makna yang sama, yakni in spite of dan despite of. Keempatnya kalau diterjemahkan dengan sederhana mempunyai padanan arti dengan kata meskipun, walaupun, akan, tetapi, namun. Jadi intinya dari keempat conjunction ini atau kata hubung ini mempunyai arti yang sama. Itu bebas, terserah kalian. Kalian mau mengartikannya meskipun, walaupun, akan, tetapi, namun, itu bebas gitu nah ya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa contoh ya. Ini penggunaan even though, although, dan ketambahan satu lagi though, ternyata dia juga termasuk possessive clause, despite dan in spite of. Oke. Di sini contoh yang pertama adalah even though it was rain, I went to school ya. Jadi meskipun hujan, aku tetap pergi ke sekolah gitu ya. Although it was rain, I went to school. Meskipun hujan, saya tetap pergi ke sekolah. Though it was rain, I went to school. Meskipun hujan, saya tetap pergi ke sekolah. Jadi dari ketiga kalimat ini, even though, although, and though itu menggunakan arti meskipun gitu ya. Jadi bebas lah sebenarnya, kamu bisa menggunakan meskipun, walaupun, pokoknya ketika diterjemahkan itu enak untuk didengar dan gampang difahami sama orang gitu ya. Oke, di sini ada contoh juga despite dan in spite of. I went swimming despite the cold weather. Saya pergi berenang meskipun cuaca dingin. I went swimming in spite of the cold weather. Saya pergi berenang meskipun cuaca dingin. Gitu ya. Jadi intinya kalian bisa menggunakan arti yang bebas ya, bisa walaupun, bisa meskipun, terserah. Yang penting menunjukkan arti kebalikan gitu nah ya, pertentangan lah. Oke, di sini selanjutnya meskipun secara makna keempatnya mempunyai arti yang sama ya. Jadi meskipun keempatnya tadi kelima ya ditambah though tadi, meskipun kelimanya mempunyai arti yang sama, tetapi dalam struktur kalimat although dan even though wajib diikuti dengan kalimat baru. Sementara itu in spite of dan despite harus diikuti frasa saja. Oke, jadi ini gimana Miss maksudnya? Jadi gini, intinya adalah even though, although, is in spite of dan despite of itu merupakan kata hubung yang digunakan untuk membuat kalimat majemuk gitu nah ya, possessive clause gitu ya, yang mana memiliki arti pertentangan. Contoh tadi, meskipun hujan aku tetap pergi ke sekolah. Nah itu kan kalimat pertentangan ya kan. Jadi meskipun hujan aku tetap pergi ke sekolah. Nah jadi itu merupakan kalimat pertentangan. Mereka memiliki arti yang sama. Akan tetapi ternyata mereka juga memiliki satu perbedaan gitu ya. Meskipun punya arti yang sama, tapi mereka tetap punya satu perbedaan. Di mana cara penggunaannya adalah kalau although dan even though itu wajib diikuti dengan kalimat baru. Nah, contoh di sini, although she is beautiful, everybody hates her. Jadi meskipun dia cantik, semua orang membencinya. Jadi di sini ada maksudnya dengan kalimat baru itu ada kalimat yang baru gitu loh. Ada apa ya? Maksudnya tuh ada kayak dua kalimat yang berbeda gitu loh. Nah, kalau di sini kan although ini kan conjunctionnya ya. Terus she is beautiful ini merupakan kalimat yang pertama dan everybody hates her ini merupakan kalimat yang kedua atau yang dinamakan dengan kalimat baru itu tadi. Oke. Selanjutnya, contoh selanjutnya, she is very beautiful even though she doesn't use makeup. Di sini ada she is very beautiful dan kalimat yang selanjutnya adalah she doesn't use makeup. Ya kan? Di sini subjeknya ada dua, she. Di sini juga she, ya kan? Kalau di sini she is beautiful ini merupakan kalimat nominal ya kan, simple present tense, subjeknya she. Dan everybody hates her ini merupakan everybody ini subjek loh ya, artinya kan semua orang gitu kan. Hates itu merupakan verb 1 gitu ya, dan her itu merupakan objeknya gitu. Makanya ini merupakan kalimat yang berbeda.
Selanjutnya, kalau despite dan in spite of, maka tidak perlu ditambahi dengan kalimat baru, akan tapi cukup dengan frasa saja, gitu nak ya. Contoh, in spite of earning a low salary, Sarah helped her parents. Nah, meskipun berpenghasilan rendah, Sarah membantu orang tuanya. Di sini, ini kan in spite of, ini kan merupakan kata hubungnya tadi ya kan, conjunctionnya possessive clause. Nah, earning a low salary ini bukan apa ya, kalimat baru. Nah, ini hanya frasa. Kenapa? Karena di sini tidak ada subjek. Ya kan? Meskipun berpenghasilan rendah. Mana subjeknya? Nggak ada kan? Nah, ini loh perbedaan penggunaan despite dan in spite of. Gitu ya. Contoh, kalau di kalimat yang selanjutnya kan ini ada subjeknya Sarah. Contoh lagi, I want to go for a run. Jadi saya ingin berlari. Nah, despite, meskipun, this rain. Ini hujan. Mana ada subjek? Nggak ada subjeknya di sini. This rain ini merupakan frasa. Nah, paham ya di sini ya. Jadi kalau although dan even though ini digunakan untuk dua kalimat yang berbeda dijadiin satu, kalau yang despite dan in spite of itu tidak, gitu nah ya. Oke, mungkin ini saja ya perbedaan dari penggunaan although, even though dan despite, in spite of gitu. Oke, selanjutnya di sini Miss Nawa akan memberikan tugas pada kalian. Ini nggak usah, ini di skip aja. Langsung saja pada pembuatan kalimat gitu ya. Di sini ada activity 1 dan activity 2. Miss Nawa minta tolong kalian selesaikan ya nak ya. Di sini adalah complete the following with your own words, add commas where appropriate. Jadi intinya adalah kamu diminta untuk melengkapi kalimat rumpang di sini dengan kata-katamu sendiri, bebas, kamu boleh ngarang gitu ya. Dan tambahkan add commas, tambahkan koma ketika dibutuhkan. Contoh, although I fell asleep in the classroom, meskipun aku ketiduran di kelas. Nah, kalimat selanjutnya itu kamu ngarang sendiri. Aku tetap ngapain misalnya. Ini kamu tambahin sendiri, kalimatnya bebas gitu nak ya. Usahakan jangan sama temennya, karena nanti kalau ada yang sama mesti Miss Nawa inilah nilainya gitu ya. Oke, yang kedua, tugas yang kedua, activity 2. Now, write your own sentences by using contrastive conjunction related to your daily activities. Example, I went to school although it rained yesterday. Nah, kalau di contoh yang di tugas yang kedua ini, kalian silahkan membuat kalimat bebas. Terserah kalian gitu ya, yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari kalian. Di sini kalian menggunakan conjunction possessive clause although, despite, even though, in spite of, although, yang mana artinya mereka tuh sama sebenarnya, meskipun, walaupun, dan seterusnya gitu ya. Oke, Miss Nawa tunggu, ini silahkan dikumpulkan di e-learning. Mungkin itu saja bisa Miss Nawa sampaikan untuk materi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya Miss Nawa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.